Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang tetap tenang saat dihantam badai kehidupan, sementara yang lain runtuh hanya karena angin kecil yang menyentuh egonya? Dan mengapa ada jiwa yang terlihat biasa saja, namun kehadirannya membuat hati orang lain terasa damai, seolah ada cahaya tak kasat mata yang memancar dari dalam dirinya? Orang yang tingkat spiritualnya tinggi bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, melainkan mereka yang mampu memandang setiap masalah sebagai cara Allah mendidik jiwanya, sehingga ketika ujian datang, ia tidak sibuk menyalahkan keadaan, melainkan sibuk memperbaiki kedekatannya dengan Tuhan. Dan di saat kebanyakan manusia panik mencari pegangan pada dunia, ia justru semakin kuat menggenggam doa, karena ia tahu bahwa ketenangan bukan berasal dari kepastian hasil, melainkan dari keyakinan bahwa semua sudah berada dalam genggaman ilahi. Ia tidak mudah gelisah oleh omongan manusia, karena ia telah selesai dengan urusan penilaian makhluk. Ia tidak terombang-ambing oleh pujian, karena ia sadar pujian bisa menjadi racun yang menggerogoti keikhlasan, dan ia tidak hancur oleh hinaan, karena ia tahu harga dirinya tidak ditentukan oleh lisan orang lain, melainkan oleh pandangan Allah terhadap hatinya, sehingga setiap langkahnya terasa mantap, walau jalan yang dilalui penuh ketidakpastian. Ketenangannya bukan karena ia selalu mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi karena ia menerima apa yang ditetapkan, dan di dalam penerimaan itu ada rasa ridha yang membuat dadanya lapang, sehingga ketika sesuatu yang ia cintai pergi, ia tidak serta-merta mengutuk takdir, melainkan berbisik dalam sujudnya bahwa pasti ada rahasia kebaikan yang belum mampu ia pahami, dan keyakinan inilah yang menjadikan jiwanya kokoh, seperti gunung yang tidak runtuh hanya karena hujan deras. Orang yang spiritualnya tinggi juga tidak reaktif terhadap emosi sesaat, karena ia telah melatih dirinya untuk menunda respon dan memperpanjang kesadaran. Ia memilih diam ketika marah mulai menyala, karena ia tahu satu kalimat yang keluar dari ego bisa meruntuhkan bangunan hubungan yang telah lama dibangun. Ia memilih menarik napas panjang ketika hatinya terluka, karena ia sadar luka adalah ladang pahala jika disikapi dengan sabar, dan ia memilih memaafkan bukan karena lemah, tetapi karena ia tidak ingin jiwanya diracuni dendam yang mengikatnya pada masa lalu. Ia memahami bahwa hidup adalah perjalanan kembali kepada Allah, sehingga setiap kejadian dipandang sebagai bagian dari proses penyucian diri. Dan karena pemahaman itu ia tidak terlalu larut dalam kesenangan dunia, sebab ia tahu semua hanya sementara. Namun ia juga tidak membenci dunia karena ia sadar dunia adalah ladang untuk menanam amal, maka keseimbangannya membuat ia tidak berlebihan dalam mencintai dan tidak berlebihan dalam membenci, tidak terlalu tinggi saat tertawa dan tidak terlalu dalam saat berduka. Ketika orang lain sibuk membuktikan diri di hadapan manusia, ia sibuk memperbaiki niat di hadapan Tuhannya. Ketika orang lain gelisah memikirkan masa depan, ia tenang karena ia tahu rezeki tidak pernah salah alamat. Dan ketika orang lain merasa paling benar, ia justru merasa paling banyak kekurangan. Sehingga setiap hari diisinya dengan istighfar yang tulus, karena ia sadar semakin tinggi spiritual seseorang, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah. Kedamaian yang ada dalam dirinya membuat ia tidak mudah terpancing konflik. Ia lebih memilih mengalah daripada memperpanjang perdebatan yang tidak membawa manfaat. Ia lebih memilih introspeksi daripada menyalahkan, dan ia lebih memilih memperbaiki diri daripada sibuk memperbaiki orang lain. Sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya merasakan keteduhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, karena energi hatinya memancarkan rasa aman. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu semua yang ada di tangannya hanyalah titipan. Ia tidak sombong ketika diberi, karena ia sadar semua hanyalah amanah, dan ia tidak putus asa ketika diuji, karena ia yakin setiap kesulitan telah diukur sesuai dengan kapasitas jiwanya. Maka hidupnya berjalan dalam irama tawakal yang indah, sebuah keadaan di mana usaha dilakukan dengan maksimal, namun hasil sepenuhnya diserahkan kepada Allah dengan hati yang lapang. Orang yang spiritualnya tinggi juga memiliki hubungan yang dalam dengan kesendirian, karena di dalam sunyi ia menemukan dialog paling jujur antara dirinya dan Tuhannya. Ia tidak takut sepi karena ia tahu Allah selalu menemani, dan dari kebiasaan menyepi, itulah lahir kejernihan berpikir, kelembutan bersikap, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
sehingga setiap langkahnya terasa matang dan tidak tergesa-gesa. Maka jika engkau melihat seseorang yang tidak mudah goyah oleh keadaan, yang wajahnya tetap teduh walau badai menerpa, yang lisannya lembut walau disakiti, dan yang hatinya lapang walau hidupnya sederhana, bisa jadi itulah tanda awal bahwa spiritualitasnya telah tumbuh melampaui keramaian dunia. Karena ciri pertama orang yang tingkat spiritualnya tinggi adalah ketenangan yang lahir dari kedekatan dengan Allah, bukan dari kemudahan hidup yang fana. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi tidak pernah menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, namun ia juga tidak lari dari tanggung jawab dunia, karena ia memahami bahwa dunia hanyalah jembatan menuju akhirat, sehingga ia melangkah di atasnya dengan hati-hati tanpa membangun istana keabadian di atasnya, dan kesadaran ini membuatnya bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak menggantungkan harga dirinya pada jabatan, tidak mengukur nilai dirinya dari jumlah harta, serta tidak menilai keberhasilan hidup dari tepuk tangan manusia. Ia mencari rezeki dengan cara yang halal, bukan hanya karena takut dosa, tetapi karena ia sadar setiap suapan yang masuk ke dalam tubuhnya akan mempengaruhi kejernihan hati dan kualitas ibadahnya, sehingga ia lebih memilih sedikit namun bersih daripada banyak namun meragukan. Dan ia rela kehilangan kesempatan duniawi jika harus mengorbankan prinsip yang ia yakini sebagai kebenaran, karena baginya integritas adalah cermin dari kedalaman spiritual. Orang yang spiritualnya tinggi tidak silau oleh gemerlap dunia. Karena ia tahu semua yang berkilau belum tentu bernilai di sisi Allah, ia tidak iri melihat keberhasilan orang lain, karena ia yakin setiap jiwa memiliki jalur takdir yang berbeda, dan ia tidak merasa tertinggal hanya karena pencapaiannya tidak dipamerkan, sebab ia memahami bahwa yang terpenting bukan seberapa cepat ia sampai, melainkan seberapa lurus jalannya menuju ridha Tuhan. Ketika mendapatkan kelapangan rezeki, ia bersyukur tanpa berlebihan, ia berbagi tanpa merasa berjasa, dan ia menyimpan kebaikannya serapat mungkin agar tidak tercampur ria. Sementara ketika mengalami kesempitan, ia bersabar tanpa mengeluh panjang. Ia tetap menjaga adab dalam berbicara tentang takdir, dan ia menolak untuk menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk menyimpang dari jalan yang benar, karena baginya ujian adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengangkat derajatnya. Ia menggunakan dunia sebagai sarana untuk berbuat baik, bukan sebagai alat untuk meninggikan diri. Ia memanfaatkan kedudukan untuk menolong, bukan untuk menindas. Ia memanfaatkan harta untuk memberi, bukan untuk menyombongkan. Dan ia memanfaatkan waktu untuk memperbaiki diri, bukan untuk menenggelamkan diri dalam kelalaian. Sehingga setiap aspek kehidupannya memiliki arah yang jelas, yaitu mendekat kepada Allah dalam setiap peran yang ia jalani. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi juga tidak mudah diperbudak oleh keinginan, karena ia telah melatih dirinya membedakan antara kebutuhan dan nafsu. Ia mampu menahan diri ketika dorongan ego ingin selalu dipenuhi. Ia mampu berkata cukup saat orang lain terus merasa kurang. Dan ia mampu merasa kaya meski hartanya biasa saja, karena kekayaan sejati baginya adalah hati yang qanaah, yaitu hati yang merasa cukup dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ia tidak membandingkan hidupnya secara berlebihan dengan kehidupan orang lain, karena ia sadar perbandingan yang terus-menerus hanya akan melahirkan iri atau sombong, dua penyakit hati yang sama-sama berbahaya, sehingga ia lebih memilih membandingkan dirinya hari ini dengan dirinya yang kemarin, memastikan bahwa ada pertumbuhan dalam iman, ada peningkatan dalam akhlak, dan ada perbaikan dalam niat, karena baginya kompetisi terbaik adalah kompetisi memperbaiki diri. Ketika dunia memujanya, ia tidak terbang terlalu tinggi, karena ia tahu pujian bisa mengaburkan niat, dan ketika dunia melupakannya, ia tidak merasa hancur, karena ia tahu dilihat manusia bukanlah tujuan. Yang ia khawatirkan justru ketika ia terlihat baik di mata manusia, namun kosong di hadapan Allah. Maka ia lebih sering menangis dalam doa daripada tertawa dalam sanjungan, lebih sering memohon ampun daripada menuntut penghargaan. Ia sadar bahwa segala sesuatu yang ia miliki bisa diambil kapan saja oleh sang pemilik, sehingga ia tidak menggenggam terlalu erat apapun yang ada di tangannya. Ia mencintai tanpa posesif, ia memiliki tanpa diperbudak, dan ia menikmati tanpa melupakan sumber kenikmatan itu sendiri. Sehingga
Ketika kehilangan datang, ia bisa melepaskan dengan lapang karena sejak awal ia tidak pernah menganggap sesuatu itu benar-benar miliknya. Kehidupannya sederhana dalam sikap. Meskipun mungkin kompleks dalam tanggung jawab, ia tidak perlu menunjukkan kesalehan secara berlebihan, karena kesalehan sejatinya terasa dalam perilaku sehari-hari, dalam cara ia berbicara, dalam cara ia memperlakukan orang lain, dan dalam cara ia mengambil keputusan, sehingga orang yang memperhatikannya akan melihat bahwa kedalaman spiritual bukan diukur dari banyaknya simbol religius yang tampak, melainkan dari sejauh mana dunia tidak lagi menguasai hatinya. Maka ciri kedua orang yang tingkat spiritualnya tinggi adalah kemampuannya memegang dunia tanpa diperbudak olehnya, menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, namun tetap ringan di hati, bekerja seakan hidup selamanya, namun beribadah seakan esok akan kembali kepada Allah. Sebuah keseimbangan yang hanya bisa lahir dari hati yang telah mengenal hakikat bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi dapat dikenali dari lisannya yang terjaga dan hatinya yang bersih, karena ia memahami bahwa kata-kata bukan sekadar bunyi yang keluar dari mulut, melainkan cerminan dari isi jiwa, sehingga sebelum berbicara, ia menimbang dengan kesadaran apakah ucapannya akan membawa kebaikan atau justru melukai, dan kebiasaan menimbang inilah yang membuat tutur katanya terasa lembut meskipun sedang menasihati, terasa tegas tanpa harus menyakiti, serta terasa jujur tanpa harus merendahkan. Ia tidak gemar membuka aib orang lain, karena ia sadar setiap manusia memiliki sisi gelap, yang jika dibongkar hanya akan memperkeruh hati, dan ia takut jika kesibukannya membicarakan kekurangan orang lain justru menutup matanya dari kekurangan dirinya sendiri, sehingga ia lebih memilih diam ketika pembicaraan mulai mengarah pada ghibah, lebih memilih mengalihkan topik kepada hal yang bermanfaat, atau bahkan meninggalkan majelis jika suasana sudah dipenuhi oleh energi negatif yang merusak kejernihan hati. Orang yang spiritualnya tinggi tidak menyimpan dendam meskipun pernah disakiti, karena ia memahami bahwa dendam hanyalah beban yang akan mengikat jiwanya pada masa lalu, dan ia tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh luka lama yang terus dihidupkan kembali, sehingga ia belajar memaafkan, bukan untuk membenarkan kesalahan orang lain, melainkan untuk membebaskan dirinya dari penjara kebencian. Dan dari proses memaafkan, itulah lahir kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ia mampu merasakan kebahagiaan atas keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam, karena hatinya telah bersih dari penyakit iri yang seringkali menggerogoti hubungan, dan ia yakin bahwa rezeki tidak pernah tertukar, sehingga tidak ada alasan untuk cemburu secara berlebihan terhadap pencapaian siapapun. Bahkan ia menjadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi untuk memperbaiki diri, bukan sebagai alasan untuk menjatuhkan atau mencari celah kesalahan. Ketika berbicara, ia tidak berusaha selalu menjadi pusat perhatian, karena ia sadar kebutuhan untuk selalu didengar seringkali berasal dari ego yang ingin diakui, sehingga ia lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak memahami daripada menghakimi, dan dari kebiasaan mendengar itu, ia belajar melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas, sehingga keputusannya menjadi lebih bijak dan sikapnya lebih penuh empati. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi juga menjaga lisannya dari keluhan yang berlebihan, karena ia tahu bahwa setiap keluhan yang tidak terarah bisa berubah menjadi bentuk ketidakridaan terhadap takdir. Maka ketika hatinya terasa berat, ia memilih mengadu kepada Allah dalam doa yang sunyi, daripada meluapkan semua rasa kepada manusia yang mungkin tidak mampu memberikan solusi. Dan di dalam sujud itulah ia menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan langkah dengan hati yang lebih lapang. Ia tidak mudah memvonis atau memberi label buruk kepada orang lain, karena ia sadar bahwa manusia hanya melihat permukaan sementara Allah mengetahui isi hati, sehingga ia berhati-hati dalam menilai dan lebih memilih memberikan ruang bagi kemungkinan bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujian yang tidak terlihat. Dan kesadaran ini membuatnya lebih lembut dalam memperlakukan sesama serta lebih sabar dalam menghadapi perbedaan. Hatinya yang bersih membuat ia mudah bersyukur atas hal-hal kecil yang sering diabaikan. Ia mampu merasakan nikmat dalam kesederhanaan.
ia mampu tersenyum tulus tanpa kepentingan tersembunyi, dan ia mampu mencintai tanpa syarat yang memberatkan, karena ia tidak lagi menjadikan manusia sebagai sumber kebahagiaan utama, melainkan menjadikan Allah sebagai pusat ketenangan, sehingga relasinya dengan sesama menjadi lebih sehat dan tidak penuh tuntutan. Ketika ia menasihati, nasihatnya terasa hidup karena keluar dari pengalaman dan kejujuran, bukan dari keinginan untuk terlihat paling benar. Dan ketika ia salah, ia tidak gengsi untuk meminta maaf, karena ia tahu mengakui kesalahan adalah tanda kedewasaan spiritual, bukan kelemahan, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa aman untuk jujur dan terbuka karena tidak takut dihakimi atau direndahkan. Maka ciri ketiga orang yang tingkat spiritualnya tinggi adalah lisannya yang terjaga dan hatinya yang bersih, sebuah kombinasi yang melahirkan akhlak mulia tanpa dibuat-buat, sikap lembut tanpa kepura-puraan, serta kemampuan mencintai tanpa diliputi iri dan dendam. Karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin halus perasaannya terhadap sesama, dan semakin ringan ia melepaskan beban kebencian yang tidak membawa manfaat. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi tidak pernah merasa dirinya sudah sampai, meskipun ilmunya luas dan amalnya banyak, karena semakin dalam ia mengenal Allah, semakin ia sadar betapa kecil dan terbatas dirinya, sehingga ia berjalan di bumi dengan langkah yang rendah hati, tidak merasa lebih suci dari orang lain, dan tidak pernah menganggap dirinya paling benar meskipun ia memiliki pemahaman yang kuat tentang agama. Ia menyadari bahwa ilmu adalah cahaya yang bisa berubah menjadi api. Jika disertai kesombongan, maka ia menjaga niatnya setiap kali belajar dan setiap kali mengajarkan, memastikan bahwa yang ia cari bukanlah pengakuan manusia, melainkan keridaan Allah. Dan karena itulah ia tidak tersinggung ketika pendapatnya tidak diterima, tidak marah ketika ilmunya tidak dipuji, serta tidak merasa terancam ketika ada orang lain yang lebih pandai darinya. Orang yang spiritualnya tinggi juga tidak memamerkan amalnya, karena ia tahu amal yang dipamerkan bisa kehilangan nilainya di sisi Allah, sehingga ia lebih suka menyembunyikan kebaikan, seperti ia menyembunyikan keburukan. Ia berusaha agar tangan kanannya memberi tanpa diketahui tangan kirinya. Dan ia lebih takut amalnya tidak diterima daripada takut amalnya tidak dilihat manusia, sebab yang ia kejar bukanlah tepuk tangan, tetapi penerimaan di sisi Tuhan. Ketika ia dipuji, ia segera mengembalikan pujian itu kepada Allah dalam hatinya, menyadari bahwa segala kebaikan yang tampak pada dirinya hanyalah karunia yang sewaktu-waktu bisa dicabut. Dan ketika ia dikritik, ia tidak serta-merta membela diri dengan emosi, melainkan mencoba melihat apakah ada kebenaran dalam kritik tersebut. Karena baginya, setiap masukan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan ancaman terhadap harga diri. Ia tidak suka meremehkan dosa orang lain, karena ia sadar bahwa satu dosa yang dilakukan dengan kesombongan bisa lebih berbahaya daripada 1000 dosa yang diiringi penyesalan, dan ia lebih sibuk menangisi dosanya sendiri daripada menghitung kesalahan orang lain, sehingga waktu dan energinya tidak habis untuk menghakimi, melainkan untuk memperbaiki kualitas hubungannya dengan Allah. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi juga tidak merasa paling dekat dengan Allah, meskipun ia rajin ibadah, karena ia tahu kedekatan sejati adalah anugerah, bukan klaim. Maka ia terus memohon agar hatinya dijaga dari rasa ujub dan ria yang bisa merusak amal, dan ia selalu khawatir jika ibadah yang ia lakukan hanya menjadi rutinitas tanpa ruh, sehingga setiap doa dipanjatkannya dengan penuh kerendahan dan ketergantungan kepada rahmat Allah. Ia tidak membangun citra kesalehan demi pandangan manusia, karena ia sadar citra bisa menipu, sementara Allah melihat hakikat. Maka ia lebih memilih memperbaiki isi daripada menghias tampilan, lebih memilih memperdalam makna daripada memperindah simbol, dan lebih memilih menjadi hamba yang jujur dalam sunyi daripada menjadi figur yang dikagumi namun kosong dalam kesendirian. Dalam pergaulan ia tidak menuntut penghormatan berlebihan, karena ia merasa setiap manusia memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah, kecuali dalam ketakwaan yang hanya Allah yang tahu ukurannya, sehingga ia memperlakukan orang lain dengan hormat tanpa memandang status, dan ia tidak berubah sikap hanya karena berhadapan dengan orang yang lebih tinggi atau lebih rendah kedudukannya,
karena yang ia hormati adalah nilai kemanusiaan, bukan sekadar posisi sosial. Ketika berhasil, ia bersyukur dan tetap rendah hati, dan ketika gagal, ia introspeksi tanpa menyalahkan takdir, karena ia sadar bahwa segala sesuatu terjadi dalam pengaturan Allah yang maha bijaksana, dan kesadaran ini membuatnya tidak mudah sombong oleh keberhasilan, serta tidak mudah hancur oleh kegagalan, sebab pusat kekuatannya bukan pada pencapaian, melainkan pada hubungan dengan Allah. Maka ciri keempat orang yang tingkat spiritualnya tinggi adalah kerendahan hati yang tulus. Bukan rendah diri yang lemah, melainkan kesadaran mendalam bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan, bahwa setiap kebaikan berasal dari Allah, dan bahwa perjalanan menujunya tidak pernah selesai selama napas masih berhembus. Sehingga ia terus belajar, terus berbenah, dan terus merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi menjalani hidup dengan kesadaran yang mendalam bahwa setiap detik tidak pernah lepas dari pengawasan Allah, sehingga ia tidak hanya berbuat baik ketika dilihat manusia, tetapi justru lebih berhati-hati ketika tidak ada siapapun yang menyaksikan. Karena ia memahami bahwa kualitas sejati seseorang terlihat saat ia sendirian, saat tidak ada sorotan, saat tidak ada pujian, dan saat tidak ada ancaman, kecuali suara hati yang berbicara tentang benar dan salah. Ia memiliki rasa muraqabah yang kuat, yaitu perasaan selalu diawasi oleh Allah dalam setiap niat, ucapan dan tindakan, sehingga sebelum melangkah ia bertanya dalam hatinya, apakah langkah ini mendekatkan atau justru menjauhkan dirinya dari Tuhan, dan kebiasaan bertanya inilah yang membuat hidupnya tidak asal-asalan, tidak sembrono dalam mengambil keputusan, serta tidak mudah tergoda oleh kesempatan yang terlihat menguntungkan namun menyimpan keburukan. Orang yang spiritualnya tinggi tidak memisahkan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari, karena baginya seluruh hidup adalah ibadah. Jika diniatkan dengan benar, maka bekerja ia niatkan sebagai bentuk tanggung jawab, berkeluarga ia niatkan sebagai ladang pahala. Bahkan istirahat pun ia niatkan untuk menguatkan diri agar bisa beribadah dengan lebih baik, sehingga hidupnya terasa utuh dan terarah karena semua aktivitas memiliki nilai spiritual. Ia tidak hanya fokus pada amal yang tampak besar, tetapi juga memperhatikan amal-amal kecil yang sering diremehkan, seperti senyum yang tulus, menahan amarah, membantu tanpa diminta, atau mendoakan orang lain dalam diam, karena ia sadar bahwa Allah menilai keikhlasan dan ketulusan, bukan semata-mata ukuran besar kecilnya perbuatan, dan kesadaran ini membuatnya konsisten dalam kebaikan, meskipun tidak selalu terlihat spektakuler. Ketika melakukan kesalahan, ia segera sadar dan kembali kepada Allah dengan istighfar yang sungguh-sungguh, tidak menunda taubat, tidak mencari pembenaran, dan tidak menyalahkan keadaan, karena ia tahu bahwa jiwa yang tinggi spiritualnya bukanlah jiwa yang tidak pernah salah, melainkan jiwa yang cepat kembali saat tergelincir, dan kecepatan kembali itulah yang menjaga hatinya tetap hidup dan tidak mengeras oleh dosa yang dibiarkan. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi juga memiliki disiplin batin yang kuat, karena ia tidak membiarkan pikirannya liar tanpa arah. Ia menjaga apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia konsumsi, karena ia sadar bahwa semua itu akan mempengaruhi kondisi hatinya, dan ia ingin hatinya tetap jernih agar mudah menerima cahaya petunjuk, sehingga ia selektif dalam memilih lingkungan, pergaulan, serta hal-hal yang ia izinkan masuk ke dalam ruang jiwanya. Ia mengatur waktunya dengan kesadaran bahwa umur adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, sehingga ia tidak rela waktunya habis untuk hal-hal yang sia-sia. Ia berusaha menyeimbangkan antara ibadah, kerja, keluarga, dan istirahat, dan ia berusaha mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang bernilai, karena ia tahu setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali, dan penyesalan terbesar adalah menyadari waktu telah habis tanpa makna. Kesadarannya terhadap pengawasan Allah membuatnya jujur bahkan dalam hal kecil. Ia tidak mengambil yang bukan haknya meskipun tidak ada yang melihat. Ia tidak berbohong meskipun kebohongan itu bisa menyelamatkan citranya, dan ia tidak mengkhianati amanah meskipun kesempatan terbuka lebar, karena ia lebih takut kehilangan kepercayaan Allah daripada kehilangan kepercayaan manusia, dan ketakutan inilah yang justru melahirkan ketenangan dalam jiwanya. Ia juga sering melakukan muhasabah,
atau introspeksi diri, mengevaluasi apa yang telah ia lakukan dalam sehari, mengingat kembali niat-niatnya, memperbaiki kesalahan yang bisa diperbaiki, dan memohon ampun atas yang belum mampu ia perbaiki, sehingga hidupnya tidak berjalan tanpa arah, melainkan terus diperbarui dengan kesadaran yang lebih matang dari waktu ke waktu. Maka ciri kelima orang yang tingkat spiritualnya tinggi adalah hidup dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah di setiap ruang kehidupannya, sebuah keadaan di mana hati selalu terjaga, niat selalu diperiksa, dan langkah selalu diarahkan, sehingga ia tidak hanya tampak baik di luar tetapi juga bersih di dalam. Tidak hanya saleh dalam keramaian, tetapi juga jujur dalam kesendirian. Dan inilah fondasi kuat yang menjaga spiritualitasnya tetap hidup dan terus bertumbuh. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi pada akhirnya akan terlihat dari kedalaman cintanya kepada Allah, karena seluruh perjalanan batin yang ia lalui bermuara pada satu hal, yaitu cinta yang tulus tanpa syarat, cinta yang tidak hanya hadir saat doa terkabul, tetapi juga tetap menyala saat doa terasa belum dijawab, cinta yang tidak bergantung pada keadaan, namun tumbuh dari pengenalan yang dalam terhadap sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana. Cinta inilah yang membuat hidupnya terasa ringan, meskipun tanggung jawabnya berat, karena ia tidak lagi memikul semuanya sendirian, melainkan menyerahkan beban itu kepada Zat yang Maha Kuat, sehingga ketika masalah datang, ia tidak merasa sendirian. Ketika harapan tertunda, ia tidak merasa ditinggalkan, dan ketika rencana tidak berjalan sesuai keinginan, ia tidak merasa dikhianati oleh takdir, sebab ia percaya bahwa setiap skenario yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan, meskipun belum ia pahami sepenuhnya. Orang yang spiritualnya tinggi mencintai Allah lebih dari dirinya sendiri, sehingga ia rela meninggalkan hal-hal yang dicintainya. Jika itu menjauhkannya dari Tuhan, ia mampu menahan keinginan demi menjaga ketaatan. Ia mampu bersabar dalam penantian, karena yakin waktu Allah selalu tepat, dan ia mampu bersyukur dalam kelapangan tanpa lupa diri, karena ia sadar semua hanyalah titipan sementara. Cinta kepada Allah membuatnya mudah mencintai sesama dengan cara yang sehat, tidak posesif, tidak penuh tuntutan, dan tidak bergantung secara berlebihan, karena ia tidak menjadikan manusia sebagai sumber kebahagiaan utama, melainkan sebagai amanah yang harus diperlakukan dengan baik. Sehingga ketika hubungan berubah, ia tidak hancur. Ketika manusia mengecewakan, ia tidak kehilangan arah. Dan ketika perpisahan terjadi, ia tetap mampu berdiri dengan hati yang utuh, karena sandaran utamanya tidak pernah pergi. Semakin tinggi spiritual seseorang, semakin ia menyadari bahwa hidup bukan tentang menjadi paling terlihat, melainkan menjadi paling tulus, bukan tentang menjadi paling dipuji, melainkan menjadi paling ikhlas, dan bukan tentang menjadi paling benar di mata manusia, melainkan paling diridai oleh Allah, sehingga orientasi hidupnya berubah dari pencitraan menuju pemurnian, dari ambisi duniawi menuju keikhlasan yang sunyi namun penuh makna. Ia tidak lagi mengejar validasi, karena ia telah menemukan nilai dirinya dalam kedekatan dengan Allah. Ia tidak lagi haus pengakuan, karena ia telah merasa cukup dengan perhatian Tuhan, dan ia tidak lagi takut berjalan sendiri, karena ia tahu Allah selalu membersamai setiap langkahnya. Sehingga keberaniannya bukan berasal dari kesombongan, melainkan dari keyakinan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi juga memiliki pandangan hidup yang luas, karena ia melihat setiap kejadian sebagai bagian dari skenario besar yang sedang membentuk jiwanya. Ia tidak cepat putus asa ketika gagal, karena ia tahu kegagalan seringkali adalah cara Allah membersihkan niat dan meluruskan arah. Dan ia tidak cepat berbangga ketika berhasil, karena ia sadar keberhasilan bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada kesulitan. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh makna, karena ia sadar hidup ini singkat, dan setiap detik mendekatkannya kepada pertemuan dengan Allah, sehingga ia berusaha menutup setiap hari dengan hati yang bersih, memaafkan sebelum tidur, meminta maaf jika bersalah, serta memperbanyak doa agar esok hari lebih baik dari hari ini. Dan kebiasaan sederhana inilah yang membuat jiwanya terus bertumbuh tanpa terasa. Semakin dekat ia kepada Allah, semakin ia merasakan ketenangan yang tidak tergantung pada situasi. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta,
tidak bisa diberikan oleh manusia dan tidak bisa dirampas oleh keadaan, karena ketenangan itu lahir dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi berada dalam kendali Zat yang Maha Adil dan Maha Penyayang, sehingga ia mampu tersenyum dalam ujian dan tetap rendah hati dalam kelapangan. Pada akhirnya, orang yang tingkat spiritualnya tinggi bukanlah mereka yang terlihat paling religius di mata manusia, melainkan mereka yang hatinya paling hidup ketika menyebut nama Allah, yang paling cepat kembali ketika berbuat salah, yang paling lembut dalam memperlakukan sesama, yang paling rendah hati dalam keberhasilan, dan yang paling tenang dalam menghadapi takdir. Karena spiritualitas sejati bukan sekadar tampilan luar, melainkan perjalanan batin yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka jika engkau ingin mengetahui apakah spiritualmu sedang bertumbuh, jangan hanya melihat seberapa banyak ibadah yang kau lakukan, tetapi lihatlah seberapa dalam ketenanganmu saat diuji, seberapa luas hatimu dalam memaafkan, seberapa kecil egomu ketika dipuji, dan seberapa kuat cintamu kepada Allah dalam segala keadaan, karena di sanalah ukuran sejati dari tingginya tingkat spiritual seseorang. Dan semoga kita semua tidak hanya terpukau oleh konsep spiritualitas, tetapi benar-benar menapaki jalannya dengan sabar, dengan kejujuran, dan dengan kerendahan hati, hingga suatu hari ketika kembali kepada Allah, kita kembali sebagai jiwa yang tenang, jiwa yang telah mengenal Tuhannya, dan jiwa yang dirindukan untuk pulang dalam kedamaian yang abadi.